tiga oleh-oleh yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Isra Mi'raj. Jadi orang kalau gilo menyasar, so tu orang ni duit di masalah makhluk langka masuk museum tu, Pak. Orang nan gilo cameh saja tu orang nan duit di masa depan tu, Pak. Alun tak jadi lainnya lah cameh. Lama milim paling Pak. Nah, dek wakal ko. Wala gagal ko. Orang nan tanang adalah orang nan duit di masa kini. Awali harimu dengan sujud pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kita buka kajian subuh pagi kini khusus tentang memahami di antara mutiara hikmah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh, Rasulullah memang tidak pernah menyuruh kita untuk memperingati Isra dan Mi'raj yang telah beliau alami. Akan tetapi sebagai umat beliau yang menaruh perhatian besar terhadap apa yang telah beliau alami, mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh para nabi dan rasul sebelum beliau, maka kita memasang niat kehadiran kita pada pagi hari ini adalah untuk pertama mengenang kembali peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kondisi saat kini kajian-kajian serupa itu penting. Dan kita jangan capek-capek menuduh, memberikan cap bahawa kegiatan-kegiatan serupa itu bid'ah. Hanya ada yang capek-capek lo menuduh bid'ah ke, Pak. Itu bid'ah membuat-buat nan baru. Nabi nak do menyuruh peringatan Isra Mi'raj ko buat peringatan-peringatan itu bid'ah. Sehingga takut orang hadir pengajian tentang Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu. Ada yang takut. Dia Bapak Ibu lain tak ya. Sebab kita bukan membuat-buat yang baru, Bapak Ibu. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ketika tiba 27 Rajab itu, fikiran kita, ingatan kita kepada peristiwa yang penting ini. Dan kita perlu mengkaji, mendalami, terus didalami. Isra Mi'raj itu Bapak Ibu dikaji dari berbagai bidang ilmu, Pak. Para ahli sains teknologi mengkajinya, Pak. Dari sisi ilmu tasawuf dikaji pula, Bapak Ibu teramat. Pokoknya mutiara seperti sumur semakin digali, serupa sumur seperti digali, semakin kita temukan mata air. Mungkin lah berpuluh tahun kita mengkaji, mengulang-ulang, mendengar. Tapi kalau semakin kita ulang, Bapak Ibu, dan pertama mengingatkan dan lupa, menyegarkan kembali ingatan kita, dan yang kedua
Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, menyegarkan hati kita dari Isra dan Mi'raj ini. Bapak Ibu sidang jemaah subuh, kalau kita singkatkan saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mi'raj, Isra beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam surah Al-Isra yang sudah terkenal itu ayat 1, Allah menyebut bahwa Rasulullah itu, bahwa Allah yang memperjalankan Rasulullah itu minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang sekarang kita pahami di Makkah, ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya jauh, masjid yang jauh. Kemudian beliau Mi'raj, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Pulang dari Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau Allah tahu Bapak Ibu menginginkan balik. Bertanya ambo ke ibu bapak atau ke anak-anak ustaz, ku ada kuis sudah kau enggak? Ada 3 oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Isra dan Mi'raj. Ada 3. Anan 3 tu. Karena anak apa tanya dulu. Ada 3 oleh-oleh yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang Isra dan Mi'raj. Anan 3 tu. 3 oleh-oleh yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Isra Mi'raj. Nan pertama, perintah solat. Perintah solat 5 waktu sehari semalam. Akulah lama atau Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad 27 Rajab, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, enak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya sebagai tamsilan bagi orang yang beriman. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha menjemput solat. Nah, belum buat tahu lagu gua Pak. Sangkek kiniang-kiniang ketek-ketek Pak. Sangkek kelas 3 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, tak kena sebegini Pak. Lala belum 40 mu. Membekas ke hati Pak Ibu. Buya-buya mengkaji kok membekas ke hati. Rugi nak anak-anak nak jago itu subuh gini lah Pak. Jadi yang pertama itu oleh-oleh yang dibawa Nabi, perintah salat. Perintah-perintah yang lain Allah pataruhan ke malaikat Jibril untuk menyampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perintah yang cik ko, Allah sendiri yang menyampaikan langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nan pertama. Nan kedua Bapak Ibu, oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang dari Sidratul Muntaha. Kalau di Sidratul Muntaha ko malaikat Jibril menunggu di luar Pak. Hanya Allah, hanya Rasul dan Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya. Hanya Rasulullah dan Rabbnya. Perintah nan oleh-oleh nan kedua dibawa Nabi akhir dari surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ke bawah. Sampai doa Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali menurut kesanggupannya.
Sampai Allah ajarkan doa, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sampai habis. Jangan bebani kami ya Allah dengan beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Doa yang Allah ajarkan di akhir surat Al-Baqarah itu hanya kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya Allah berikan. Umat-umat sebelumnya tidak pernah mengenal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Umat-umat sebelumnya tidak pernah mengenal doa Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Agak karih keluar suara moya. Tak pernah mengenal. Ya Allah, jangan bebani kami, jangan agiah kami beban yang kami tak sanggup memikulnya. Tak pernah umat-umat sebelumnya kenal doa Bapak Ibu. Cuba Bapak Ibu baca sejarah umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa itu untuk bertobat kepada Allah saja ketikanya melakukan dosa besar, mempersekutukan Allah, tobatnya diterima Allah kalaulah bunuh dirinya masing-masing nyoba. Nyampak badannya pesawat. Baru terima Allah tobatnya. Umat Islam itu seperti itu Bapak Ibu. Umat-umat sebelumnya Pak Minta Rahmat, kalau ada najis di bajunya Pak, dicabian baju itu Ibu. Oh pakai baju rancak Pak, ada najis, guntiang, buang. Nyo tak pernah mengenal tayamum Pak. Tak ada pernah mengenal tayamum. Kalau awak Bapak Ibu, tak ada air, sapaya-payah tak ada air dengan debu. Ya, malahan tak ada debu ke teman-teman. Mode orang datang pesawat ke kursi itu Pak. Diyakini lah ada debu-debu keluar karena pesawat tu kapal tabang tu dibuka pintunya sekali seminggu. Jadi diyakini ya udara dari luar tu angin tu membawa debu-debu. Tapi umat-umat sebelumnya Pak Ibu tidak pernah mengenal tayamum Pak. Umat-umat sebelumnya Pak Minta Rahmat, kalau solat wajib di tempat solat di rumah ibadahnya. Tak diterima solat mereka kalau tidak di tempat rumah ibadahnya. Kalau umat Nabi Muhammad di batu salai, di tengah padang, di tengah sawah, diterima solat, betul Pak? Berapa banyak Bapak Ibu cari sawah-sawah, ada batu situ, ya, untuk tempat solat. Jadi oleh-oleh dan kedua dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari surah Al-Baqarah. Dan ketiga Pak Rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Sidratul Muntaha itu adalah janji Allah bahwa orang yang wafat di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampuni seluruh dosanya selama mereka tidak berbuat syirik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jemaah subuh. Di antara pesan penting dan perlu kita renungi balik Bapak Ibu, bahwa Isra Mi'raj itu adalah ujian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadinya malam hari ya Pak. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Allah memperjalankan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, ruh dan jasad Nabi Muhammad itu
pada malam hari. Kalau siang hari tidak ada ujian, Pak. Nampak ada orang, Pak. Tapi kalau malam hari, orang lalu, tidak ada yang nampak, tidak ada yang tahu, lalu dia gian kabar kayaknya, Pak. Di situ baru ada ujian. Kalau lah padangan lo di Allah kawak pakai mayat dalam kubur, di mana tak ujiannya, Pak? Di padangan di Allah pakai mayat dalam kubur, di mana tak ujian? Jadi ini ujian keyakinan kepada Allah. Karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau dihimpun ayat-ayat dalam Quran ini, ada 3 tingkatan keyakinan seorang hamba kepada Allah itu. Mulai dari tingkatan pertama, tingkatan kedua, sampai tingkatan paling tinggi. Apa 3 tingkatan itu, Bapak Ibu? Dan kita ukur diri kita di tingkat yang mawak kini berada. Dan nanti kita hubung kaitkan pula dengan sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka banyak pula orang yang murtad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang baru saja beliau alami. Banyak murtad. Ya. Karena menyangkut keyakinan. Nah, apa 3 tingkatan keyakinan seorang hamba kepada Allah itu? Tingkatan pertama, Bapak-bapak Ibu-ibu, merasakan bahwa diri kita ini tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ada rasa di hati kita kok Bapak Ibu, bahwa awak kok tak bisa lapih dari apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Ajak Pak Ibu membuka ayatnya, mencari surahnya, membaca ayatnya, surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 68. Di situ Allah isyaratkan tentang tingkat pertama keyakinan kepada Allah itu. Surah anak Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya kisah. Surah nang kabara Al-Qasas itu surah ke-28 ayat 68. Apa bunyi ayat terkait dengan tingkatan pertama keyakinan kepada Allah ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu wahai Rasulullah, kata Allah, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan memilihnya, yang dipilihkan untuk kita, memilihnya untuk kita. Maka lahumul khiyarah, tidak ada hak bagi manusia itu untuk memilih pilihan lain selain apa yang Allah pilihkan untuk mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan Allah maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan Allah dengannya. Allah maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Allah itu. Allah maha tinggi dari apa saja. Bapak Ibu, coba kita rasu-rasukan ayat kau. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Rabbmu menciptakan apa yang dikehendakinya. Ketika Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu, banyak orang yang murtad karena mereka mengukurnya dengan akal
akal dia yang pendek ini, Pak. Utak wak dan segadang pinang sinawa ko, Pak. Ju itu nyuku apa ibu? Nyu ukur pekerjaan Allah dengan utaknya dan segadang pinang sinawa ko. Jitu nyuku. Sehingga nyu ngatakan anak mungkin nak masuk di akal. Kalau Allah yang berkehendak menciptakan, apa yang tidak? Nah, ini pokok kaji, Pak. Kita yang hadir semuanya ini di bumi ini, dari tidak ada menjadi ada. Mimma immahin, dari air yang hina. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Nah, itu rasul pertama. Anak membuat awak mengeluh selama aku penghormat. Nak mungkin tidak, nak mungkin tidak, nak mungkin tidak. Menurut awak. Alun tak jadi lelah cameh, ibu nak. Bala kakak. Orang kalau mengana masa lalu nyui duit, orang kalau mencari juga masa ke belakang nyui duit di masa lalu tu. Orang kalau cameh ke panjang saja, tu orang yang duit di masa depan tu. Tapi kalau orang nan tanang nyudik di saat kini itu. Orang yang gilo menyasar saja, tu orang yang hidup di masalah. Entahlah, ko ikolah. Ayo ande jole. Baca-baca yo kejadian tahun 70-an jole. Lah 2003 gini, Pak. Hah? 2023. Lah banyak lu orang nak mati sekam semua gadang kawan-kawan ibu nak. Jadi orang kalau gilo menyasar, tu orang yang hidup di masalah makhluk langka masuk museum tu, Pak. Orang yang gilo cameh saja, tu orang yang hidup di masa depan tu, Pak. Alun tak jadi lainnya lah cameh. Lama milin palu Pak. Nah, dia kawakal ko. Orang yang tanang adalah orang yang hidup di masa kini. Abaki ada nawak kini pintroman. Jadi penolakan Isra dan Mi'raj itu termasuk hari ini ada orang yang menolak, Pak. Nyokatokan tak mungkin itu terjadi. Sampai ke Sidratul Muntaha. Sedangkan dilapis kesekian saja sudah terbakar orang. Dek karena ini mau kuo jutanya, Pak. Tapi kalau Allah yang berkehendak menciptakan, yang tidak akan bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rasul serupa iko yang menjadi tingkatan pertama keyakinan kepada Allah. Kita tidak bisa lari dari apa yang sudah Allah tentukan. Dan pertama, Pak Ibu terhormat, dan Allah tentukan dan Allah pilihkan untuk kita adalah syariat. Agama. Karena itu di antara hak Allah itu adalah hak tasyri'uddin. Apa itu hak tasyri'uddin? Hak membuat agama. Hanya dojo pentermat banyak tu, Pak. Nyurampas hak Allah ko, Pak. Satu lu nyumbi agama. Manusia nyubi lu agama seorang tinyo. Kalau orang membi agama, Pak Ibu, pertama kali harus nyupikian sia Tuhannya, Pak. Ya. Jangan dulu ibu berencana membi agama sudah, Pak. Ya. Orang kalau membi agama tu nyupikian Tuhannya loh, Pak. Hanya cari-cari Tuhan, Pak. Ada juga yang mengician aden soalnya Tuhannya kecilnya kan. Itu Fir'aun, Pak. Kaden soalnya Tuhan lain. Ya. Ana rabbukumul a'la, kecek si Fir go, Pak. Ya. Fir'aun go, Fir go artinya jauh. Aun itu artinya bantuan. Jadi Fir go artinya lari, Pak. Aun itu artinya bantuan. Lari dari bantuan Allah tu Fir'aun. Jadi kalau ada orang malih berdoa tu Fir'aun tu, Pak. Ya. Orang yang lari dari bantuan Allah. Tu galah tu, Pak. Fir tu artinya lari. Jauh. Aun tu artinya pertolongan. Jadi yang Allah ciptakan dan Allah pilihkan untuk kita, yang pertama ad-din, ad-dinul Islam. Ambo Bapak Ibu, ki anak-anak remaja awak atau ke anak-anak apa ko menanamkan bahasa agama yang Allah
ciptakan dan Allah pilihkan untuk kita ini, Islam ini adalah agama sempurna, agama yang membahagiakan. Contohkan ke anak-anak tu Pak Ibu. Kalau ada orang membuat auto, ada orang membuat Honda, sudah itu nyubik buku petunjuk aturan tentang penggunaan mobil, penggunaan auto Honda-nya tadi, TV tadi. Percaya awak tindak Pak? Ya. Tu ada pula orang membuat aturan cek-cek ibu-ibu. Naninyo tidak menciptakan, tidak menganga-manga, dan nyo sendiri diciptakan. Kasih awak yang lebih percaya Pak? Karena membuat atau ke orang yang tidak membuat? Jadi kalau Bapak Ibu kok membeli sesuatu, membeli HP kok, kan ada buku petunjuk Pak. Pacik kuah, nyatakan kuah, jangan digosok-gosok kuah, jangan dilataan si kuah. Kecil orang nak membuat kok Pak. Honda ko duo kacau spionnya, suok cik, kida cik. Kecil orang nak membuat. Gunanya untuk mencari lawan dari belakang, kanan dan kiri. Dek si to'oh, dek si badua tay, nyetanggan kedua-duanya Pak. Ya. Dek si badua tay kok Pak. Ya. Nyubuek ukurannya gadangnya bara. Adek si to'oh, dek si badua tay, nyubuek ketek-ketek, sagadang tapak tangan untuk bakacu sini Pak. Nak nampak Honda di belakang leh. Nak nampak auto di belakang leh. Terjadi kerusakan, terjadi kecelakaan. Siapa salah? Itu Pak. Awak salah. Ya. Yang menciptakan dia, menciptakan kita, lalu dia beri kita petunjuk. Makanya kalau Pak Ibu buka Al-Quran, buka surah Al-Baqarah ayat 38 tu Pak Ibu, terkenal ayat ko. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan isteri beliau Hawa divonis Allah untuk keluar dari sorga, dari jannah, ke tempat yang oleh Nabi Adam dan Hawa tidak tahu Pak, bantu tampe itu. Baca hidup di situ. Maka Allah menyampaikan satu titah yang membahagiakan dan mengembirakan. Serupa pula kita dalam rahim, keluar ke dunia gua. Titah Allah, buka surah Al-Baqarah ayat 38 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. Wahai Adam, Hawa, termasuk angci iblis, keluar kalian saja. Sorga ini tempat orang bersih. Sorga ini tempat orang yang jujur, bukan pembohong, penipu sepertimu iblis. Keluar. Sorga ini tempat orang yang taat aturan. Maka engkau Adam, Hawa, keluar. Tapi jangan cameh kecil Allah. Dalam isyarat ayat itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Keluar dari surgaku, kami iringi engkau dengan petunjuk. Ya. Maka jika datang dariku, kata Allah, petunjuk tuntunan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengikuti tuntunanku itu, mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Tidak takut, lawannya Pak Ibu, tenang. Tidak sedih, senang. Jadi datang ke dunia itu, wahai Adam, Hawa, untuk tenang, untuk senang. Tapi dengan syarat, datang hidayah, petunjuk tuntunanku, ikuti itu. Akunya Pak. Awak dihadirkan Allah ke duniaku bukan untuk seteres Pak. Bukan untuk mengalu-ngalu, onde-onde ke panjang Pak. Bukan untuk pergi bunuh diri, minum racun, minum baygon. Bukan untuk pergi bersengketa-sengketa. Untuk tenang, untuk senang.
Alai tanang Pak Ibu gini. Ya, Lin nampak tanang dia mau lalu banyak rakang guna. Nah, Lin ada rakangnya. Itu tanda tanangnya Pak. Ya, ini tanda tanang itu terlalu ya Pak ya. Itu syukur tuh Ibu. Ya. Lai sanang Bapak Ibu gini. Lai bu nak, habis kau sudah pengajian kau kan ngecek kau sasad atau konsultasi kamu banyak rusuh hatimu gini ya. Ya, kau anak kau lah umur lah 30 lunyo dapat jodoh le ustaz dah. Tolong cik ustaz kalau ada nampak kawan-kawan ustaz. Kayak tu. Pijan tu ustaz tu. Banyak tu Pak. Ya, ba'alah ka ustaz dah. Sabar apa? Ikhtiar tadi Pak. Berdoa ikhtiar tadi. Allah yang menciptakan jodoh itu. Allah yang memilihnya. Jadi yang pertama Pak Ibu, tingkat keyakinan kepada Allah itu merasakan bahwa diri kita ini tidak bisa lari dari apa yang Allah tentukan. Anan Allah tentukan nan pertama syariat. Karena itu kalau Pak Ibu buka lagi dalam surah Al-Hajj namanya, surat haji ayat terakhir, di situ Allah ingatkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membebankan kepadamu dalam agama Islam ini sesuatu yang menyulitkanmu. Tidak ada apa. Nah, semua isinya juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada Allah bebankan kepadamu dalam syariat agama ini sesuatu yang menyulitkanmu. Aco cari Bapak Ibu, yang paling menyulitkan dalam Islam Bapak. Jago subuh. Kan tak 7 rakaat, nak 8 rakaat Allah suruh awak solat. Cuman 2 rakaat. Tapi kan mangkek selimut itu nang bariknya orang Pak. Bagi orang tak biasa. Solat sekali solat Bapak Ibu kan tak sampai 2 jam dah Pak. Solat subuh berapa minit dah dia Pak? 10 minit dah Pak. Maghrib, isya, zuhur, asar. Setelah itu bertebaranlah di muka bumi. Malahan selesai solat subuh ini tidak ada solat sunat. Kecuali nanti kita menunggu suruh. Kan tidak ada solat sunat selesai solat subuh. Supaya Bapak Ibu terhormat, selesai solat tu abrangkek lah. Kau ke sawah lah, ke parak lah. Ke kantor lah. Api nan 2 rakaat kau awali harimu dengan sujud pada Allah. Sudah solat asar, tidak ada pula solat sunat dah Pak. Sebab Bapak Ibu terhormat, karena asar tu waktu sibuk Pak. Orang sedang di sawah tu sedang lama-lama karajo tu Pak. Ya Bu. Matahari lindo. Ya. Anak lado baru ke ditanam. Sebab pukul 1 tadi didinginan hari dulu. Wa istirahat. Sudah pukul 3 balik ke sawah balik. Ya Bu nak. Kan itu nak. Setengah jam tiba di sawah, tiba azan asar. Itu diuji gitu Pak. Maka khusus juga Allah sebut itu dengan sebutan salatul wusta, solat yang di tengah, solat asar. Dan tidak ada solat sunat selesai solat asar itu. Karena bak kecil mau tadi, solat asar itu, waktu asar itu, waktu sibuk. Tidak ada solat sunat. Habitu bana apa Ibu? Jadi dalam surah Al-Qasas ayat 68 tadi, wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya untuk kita. Yang pertama yang Allah ciptakan, Allah pilihkan untuk kita. Maksud ayat ini agama ini Bapak. Sudah itu dan kedua, selain dari urusan agama, jodoh, rezeki, kesehatan, apa saja Allah ciptakan yang dikehendakinya dan dipilihkannya untuk kita. Kalau sudah ada rasa itu paling terhormat, maka kita akan naik kepada keyakinan kepada Allah tingkatan kedua. Yang berapa tingkat tadi? 3 tingkatan.
Apa tingkatan kedua keyakinan kepada Allah itu? Itulah yang dikatakan dengan ar-ridha. Ridha. Ar-ridha, ridha. Ya. Ar-ridha'u biqada'illah. Ar-ridha biqada'illah. Ridha. Ar-ridha, ya, ridha biqada'illah. Itu dia, ridha biqada'illah. Ridha. Jadi alun ka bisa orang ku ridho, awak ridho lah Bapak Ibu. Kalau alun ada raso bahawa kita tidak bisa lari dari ketentuan Allah. Raso dulu. Baru nanti kalau sudah ada raso, baru naik ke tingkat kedua ridho. Itulah Bapak-Bapak Ibu yang Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Ku dalil ko Pak. Umbo kalau mengaji ko wajib menyampaikan dalil-dalil ko Pak. Kalau nanti tadi surah Al-Qasas ayat 68. Kalau nanti ko surah Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Ayat disebut dalam ayat ini ko lah terkenal pula ayat Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki dan mukmin perempuan, tidak pantas doh, tidak menakah doh kata Allah, apabila idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum tentang suatu urusan, dia cari lagi ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dicarinya lagi pilihan lain untuk mengatur urusan mereka itu. Itu tanda orang tak ridho, Pak. Tak ridho ke Allah, tak ridho dengan ajaran Islam, tak ridho ke Nabi Muhammad, tak ridho kepada Islam. Tak ridho, Pak. Nyo mengalicik, lari keluar untuk mencari aturan-aturan yang lain. Tak ridho. Bagaimana kau sampai tak ridho? Karena tidak lolos tingkatan pertama tadi. Nyo ingin pula membuat aturan surang di luar aturan Allah. Nyo tak ridho. Kau kalau menyangkut syariat, Pak Ibu, ya, kau menyangkut syariat. Karena itu Bapak Ibu, kalau pikir-pikir, bagaimana kau Nabi sampai mengatakan umatku yang mengucapkan zikir ini 3 kali pagi, 3 kali sore, aku bimbing tangannya masuk ke surga. Zikir yang diajar Nabi, baca sama-sama Pak Ibu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sama-sama nak? Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Aku ridho Allah Rabbku yang mengaturku. Ridho apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, aku ridho. Ridho. Bukan saja menyangkut urusan agama ini Pak Ibu, termasuk urusan-urusan yang lain yang Allah pilihkan untuk kita. Aku ridho. Nah, membuat orang stres Pak Ibu. Nyo ingin jadi Tuhan, Pak. Nyo ingin jadi Tuhan. Kau dapat cuaca gua nyo matur, Pak. Ya, menurut nyo. Nyo ingin jadi Tuhan, kau dapat menurut nyo kuah. Jadi kuah yang terjadi. Itu yang membuat manusia itu rusak, Bapak Ibu. Karena itu Nabi mengajarkan zikir tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho Islam ini din kami. Din itu artinya Bapak Ibu, din itu artinya aturan Bapak Ibu. Itu artinya. Ridho diatur oleh Islam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya. Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Aku pun ridho dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkannya, aku ridho. Karena itu Pak Ibu, meyakini ini, kemudian mengucapkannya, lalu kita buktikan melalui perbuatan kita, dikatakan Nabi Pak Ibu. Baca zikir kuat 3 kali pagi, 3 kali petang, paginya selesai subuh Pak. Sebelum
suruh patang harinya selesai asar sebelum matahari tiba, aku bimbing tanganmu ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak yang terhormat, karena itu merupakan puncak iman Pak Ibu. Sehingga ada ulama mengatakan puncak tertinggi keimanan kepada Allah itu adalah ridha. Bapak Ibu, anak dikatakan ridha tu, Pak. Ada ulama menyebut, ulang Bapak Ibu, nan ridha itu keadaan hati kita saat mendapatkan nikmat dan saat mendapatkan musibah, sama keadaan hati kita. Ringan tu bare. Tu bare. Termasuk diinyak na mengaji ko Pak. Berjuang tu Pak. Bantu aku ya Allah untuk ridha kepadamu. Coba Pak Ibu perhatikan tingkat keyakinan kita pada Allah tadi. Ya. Banyak orang berkeluh kesah, banyak orang stres, banyak orang tak bahagia dalam hidup. Satu di antara penyebabnya, dan yang paling besar penyebabnya, berhubung kait dengan keyakinannya pada Allah. Karena itu kalau Pak Ibu buka lagi surat ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 216 itu. Jadi kalau ada orang mengeluh Pak Ibu, tidak sesuai harapan dengan kenyataannya, agi resepnya Pak. Resep ubeknya surat Al-Baqarah ayat 216. Pijan dirandam lo kai minum 3 kali sehari, ndak itu Pak. Itu kitab mujarabat. Ya. Ya, ambek ko randaman kainya itu minum 3 kali, ndak itu Pak. Coba Pak Ibu renungi Pak. Allah mengajarkan awak ridha. Kalau yang surah Al-Ahzab ayat 36 tadi itu ridha terkait dengan syariat, ndak pantas dia kata Allah. Lah dia ketentuan biko ibu-ibu cara berpakaian dicari juga cara nan lain le. Tak wajar seorang mukmin seperti itu kata Allah. Itu terkait syariat. Kalau terkait dengan hidup sehari-hari Pak Ibu, urusan dunia, urusan harta, urusan keluarga, ada sesuatu yang kadang tidak cocok dalam penerimaan kita. Tapi Allah ingatkan supaya ridho, sebab yang tahu apa terbaik dan terburuk untuk kita adalah Allah. Coba Pak Ibu lihat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, apakah itu sesuatu itu menyangkut ajaran agama Islam ini, ataupun menyangkut peristiwa-peristiwa yang engkau alami, tetapi itu baik bagimu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai suatu perkara, suatu urusan, tapi itu buruk bagimu, kata Allah. Siapa yang paling tahu baik dan buruknya untuk kita? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui apa yang terbaik dan buruk untukmu, engkau tidak tahu. Tu makanya Nabi Musa disuruh Allah belajar ke Nabi Khidir. Ada yang menyebut beliau ini Nabi Khidir ini. Ada suatu peristiwa, suatu kondisi yang kita tidak tahu tapi Allah tahu. Badai berbunuhnya, bersobok jauhnya ketek, nyutikam langsung kan dari Nabi Khidir. Nyucegah dari Nabi Musa. Tentu oleh sebagai seorang Nabi, nyucegah salah orang ko. Bila dengan kecian dan Nabi kata Nabi Khidir, jangan bertanya-tanya juga. Ya. Aku rumah ko, rumah roboh ko, orang kampung ko nak ada nolong ko, cela magi makan minum, abah dia bertagak lu rumah ko. Bila mau kecian Nabi Khidir, jangan bertanya-tanya juga. Sampai nanti Nabi Khidir menjalian, anak ketek ko mako dan bunuh dari ketek. Sebab nanti kalau nyulah gadang, nyuka murtad, nyuka menjadi orang kafir, dan nyuk akan memaksa orang tuanya untuk murtad. Sebelum itu terjadi, dibantainya dari kini. Asal lagi tahu Pak. Allah. Ya Bu, awak papa ibu, ujian ridho ko saja ibu papa.
Mungkin barangkali pernah juga mau sampai ke papa ibu. Ibu tak kaja pergi ke Jakarta, you bana sangat penting. Bisu anak ke Baralek, baru kini sempat berangkat ke Jakarta. Sangat penting. Harus tiba mak malam ko juo di Jakarta, sebab akad nikah besok pagi. Lawa gagih papa ibu dari Simalanggang ko ke bandara. Oi, tiba macet panjang, Pak. Singkek kato, talambe, pesawat lah berangkat, tiket baru ada 2 hari ke depan. Tak bisa menghadiri anak akad nikah. Patanya bapak ibu, ketika dia tahu tak bisa berangkat itu, bapak ibu baca alhamdulillah atau sujud syukur? Itu jawab Pak. Mohon maaf bapak ibu, itu jawab ibu. Membaca alhamdulillah atau sujud syukur? Karena itu tauhid bukan? Jawabannya dua nya. Yang pertama baca alhamdulillah, yang kedua sujud syukur. Tak ada C-nya dah, yang ketiga. Ada nak buat lagi C, monde-onde. Menyasa-nyasa, menyalah-nyalahan. Nak bisa dia mencari anak kat nikah. Kau naik auto itulah pasti terlambat. Kau ada pesawat, itulah penuh 2 hari yang akan datang. Aju video call semua mencari Sadang monde-onde tu dapat kabar pesawat nak ditompangi tadi masuk lawi, Pak. Alah talambe ibu baca alhamdulillah. Pak nak? Yalah, lok Pak. Bu. Renung saya gaji ko. Kalau itu pajak-pajak ketek ko pandai lo baca tu, Pak. Alhamdulillah ajinya. Pi awak nak labaun tanah ko, Pak. Baru amak baca alhamdulillah. Lupa je surah Al-Baqarah 206 balik. Ketika nak jadi berangkat, berbaik sangka kepada Allah. Karena itu Nabi mengajarkan apa saja kondisi yang engkau alami, baik dan buruk, tetap puji Allah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Ulang balik bu. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala situasi. Wa meskipun engkau mendengar saudaramu mendapat musibah, kata Nabi, mati anaknya, kecelakaan anaknya, tabakar rumahnya, baca jualah alhamdulillah, pi jandi gadangan, kata Nabi. Sianu rumah tabakar, apa tu alhamdulillah. Nah itu dah Pak. Jandi gadangan, kata Nabi. Tetap dalam hati membaca alhamdulillahillazi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala urusan, atas segala situasi. Pasti ada hikmahnya. Coba Pak Ibu baca, lebih banyak ayat-ayat tentang kisah dalam Quran ko Pak Ibu dibandingkan ayat-ayat hukum. Banyak kisah Pak. Supaya maja manusia ko diantaranya dengan kisah tu paling rancak. Coba baca dia Pak Ibu ulang-ulang balik surat Yusuf membacanya Pak. Renungi kisah Nabi Yusuf tu. Kalaulah indak dibancinya dek sanak saudaranya, indak dimasukannya ke dalam semua, kira-kira jalannya dek Nabi Yusuf sampai masuk istana, kemudian nanti menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau menurut jalan akawak Pak Ibu, ambil surat lamaran, ada mamak cik situ kerja ke membantu. Tu akawak Pak. Kok bisa ada mak anak-anak PT anak sianu cari-cari itu nyo kan rumah lancik-lancian Jawa tu. Nyo kinilah jadi pejabat Jakarta. Itu Pak. Cari-cari biko itu. Ya. Asanu kan anak PT itu nak IT itu kan. Tapi kalau dosa anak kandungnya tapi bansek nak obeh dah ada je. Tapi ndak orang siko nak jemaah siko dah Pak. Tapi ada juga Semalanggang suruh itu nak. Ya. Karena awak memakian juga kawak Pak. Buat surat lamaran, pergi Nabi Yusuf ke Mesir, minta kerajaan risiko kejadianlah. Anak kan mungkin lo pintu rahmat. Wallahu alam. Tapi di Allah cara Allah lah menyiapkan rencana Yusuf sebagai seorang nabi untuk menyebarkan agama ini, tauhid ini perlu dengan kekuasaan. Allah siapkan rencana. Nyo akan menjadi pemimpin di Mesir, akan mengajarkan ajaran tauhid di Mesir sebagai seorang Perdana Menteri,
sebagai orang punya kekuasaan sehingga rakyatnya semuanya bersahadat, Allah lah punya rencana. Tapi rencana Allah tu paling terhormat bertahap. Diuji Yusuf dengan dibenci sanak saudara dulu. Iri sanak saudaranya. Sudah itu dibawa pergi bermain. Baca Quran, Pak. Sudah itu dicampakkan ke dalam sumur. Ya nak? Menangis-nangis pulang. Di kecian penterhormat, adiknya dimakan serigala. Pi dan baju ko nak cabiak dah. Ya. Nyuidu dek Nabi, diapaknya Pak Ibu. Nabi Yakub. Tak ada bau darah serigala. Sampai dalam riwayat disebut, datang Nabi Yakub tu ke rimba. Beliau Nabi Allah diseru oleh Nabi Yakub. Wahai serigala! Apakah kalian benar memakan putraku? Atas izin Allah ada serigala itu bicara. Tidak wahai Nabi Allah. Kami tidak ada menyentuh putramu. Itu dalam tafsir, Pak. Dalam satu riwayat. Ya, ada satu riwayat menyebut itu. Dicampan dulu ke dalam sumur. Sudah itu Bapak Ibu, kos skenario Allah datangkan kafilah dagang. Tapik le tiba di sumur tu airnya habis. Kalau dipikir-pikir di dunia kau kan bentuk filem bu nak. Ibu nak? Itu filem, Pak. Habis lu airnya di situ, Pak. Ada orang sumur langsung di situ. Nya masukkan karamba air ke dalam, Allah ilhamkan ke hati Nabi Yusuf, masuk ke dalam sumur, masuk ke dalam ember itu, masuk karamba air. Naik. Nyintai dek kakak Nabi Yusuf dari jauh paling terhormat. Nyintai, Pak. Keluar Yusuf macam. Keluar kakaknya dari persembunyian. Ya, nak. Lalu dijualnya Yusuf. Ya. Dijual Nabi Yusuf tadi. Dibawa ke Mesir. Tiba di Mesir, di pasar budak, Allah takdirkan pula di istana ada orang yang tak punya anak. Zalekha dan suaminya, ada yang menyebut Zulekha, ada yang menyebut Zalekha. Ya, datang ke pasar budak, Allah takdirkan pula bertemu dan hatinya tertarik ke Nabi Yusuf. Dibawa lalu dijadikan anak asuh. Mulailah Nabi Yusuf mengenal lingkungan istana. Itu Pak. Ini kurang nangka jadi pemimpin kok pampan terhormat. Rato-rato ya. Kalau nak ininya apanya pejabat, pemimpin ya. Atau mamaknya Pak, dari keteknya lah kenal dengan lingkungan istana. Diasuh. Lalu kemudian Bapak Ibu, Allah punya skenario lain yang Bapak Ibu lah tahu. Beliau mendapatkan fitnah dari Zalekha, ibu yang mendidik mengasuh dia. Berlanjut terus masuk ke dalam penjara. Terus sampai Allah berikan kelebihan kepada dia bisa mentakbil mimpi. Dan tepat takwilnya dan ujungnya nanti beliau dikeluarkan. Dan pada akhirnya karena takwil mimpi beliau itu tepat, akan terjadi masa paceklik panjang, lalu bertanamlah dulu supaya Mesir ini tidak kelaparan. Akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri, menjadi bendahara. Coba Bapak Ibu lihat perjalanan itu Pak Ibu. Hanya membiak orang bunuh diri apa Ibu? Ketikanya dibanci di dunia sana tadi, itulah lala stres tu Pak. Ciko nasi, nado orang sayang jadi do. Lah kanai Bapak Ibu. Tekanai tingkat kita. Ridho dengan ketentuan Allah. Tingkat keyakinan yang paling tinggi di atas itu Bapak Ibu. Meyakini Allah itu ada. Awalnya tanpa permulaan, akhirnya tanpa kesudahan. Allah itu mengetahui yang nyata, Allah itu mengetahui yang tersembunyi. Inilah yang disebut dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah dia yang awal tanpa permulaan, dia yang akhir tanpa kesudahan. Ya, ulang balik anak-anak Pak. Allah yang awal tanpa permulaan. Jangan dipikir-pikir lo Allah tu sia Tuhan sebelum Allah. Apa tu kabel-kabel tawak itu? Ya, jangan pikir itu Bu. Allah itu yang akhir tanpa kesudahan. Allah mengetahui yang nyata, Allah mengetahui yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim.
Dia mengetahui segala sesuatunya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sudah sampai kepada tingkat yang ketiga ini. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, beliau yang pertama kali mengimaninya. Kalau Rasulullah engkau yang menyampaikan, aku percaya sebab engkau adalah utusan Allah dan Allah itu ada, dia percaya. Tapi kalau na lain-lain Pak Ibu minta buktinya loh Pak, minta bukti loh. Buktinya, bukti maman, buktinya, minta bukti. Lah dia gen bukti, aku sihir gomahnya. Banyak yang murtad. Karena Pak, karena keyakinan. Mudah-mudahan Pak Ibu teramat, Allah tolong kita, Allah lindung kita, Allah bimbing kita untuk insya-Allah sampai kepada tingkat tertinggi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kita pada Allah supaya Allah kokohkan keyakinan kita kepadanya, dan mudah-mudahan anak-anak kita, masyarakat kita pun kokoh keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hikmah Isra dan Mi'raj. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.